Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'alas sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal kitabil mubin wal minhajil mustaqim wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin sekalian, jamaah Masjid Baitul Mukhlisin ya, Baitul Mukhlisin Kota Mas, Kota Cimahi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi saya mungkin yang kedua di sini ya Pak Haji. Bisa bersilaturahim secara apa istilahnya formal ya. Dulu waktu tahun berapa pernah ke sini ya? Bulan Ramadan ya sholat Id juga gitu. Alhamdulillah jadi berapa kali. Nah kemarin kebetulan Pak Haji Rudi bersilaturahmi lewat chat WA untuk bisa bersilaturahmi kembali ya. Ya sebilang insya Allah lah. Kebetulan mungkin besok beliau dan keluarga mau berangkat juga ya Pak Haji. Berangkat umroh ya dengan keluarga. Mudah-mudahan kita doakan mudahan beliau dalam melaksanakan umrohnya diberikan kelancaran, kesehatan dan menjadi umroh makbulah, umroh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, di malam ini tadi waktu saya chat ke Pak Haji Rudi, apa yang temanya ya pokoknya seputar haji lah gitu ya. Ya kebetulan mungkin ya Allah mentakdirkan tadi disampaikan saya pribadi sekarang berdinas di badan baru ya, kalau di kabinetnya kabinet merah putih sekarang ya, namanya Badan Penyelenggara Haji ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah atau sering mendengar ya, satu badan baru dari pemerintah yang khusus mungkin nanti untuk menyelenggarakan haji. Jadi update-nya mulai tahun depan 2026 atau 1447 Hijriah itu penyelenggaraan ibadah haji akan dilaksanakan oleh BP Haji tersebut ya, Badan Penyelenggara Haji. Jadi setelah Kementerian Agama selama 75 tahun ya. Jadi dulu Kementerian Agama, dulu namanya Departemen Agama, memulai melaksanakan ataupun menyelenggarakan haji itu kurang lebih ya 75 tahun ke belakang ya. Jadi sejarahnya dulu mungkin di sini banyak yang di atas saya artinya lebih paham ya sejarah dan sebagainya. Dulu penyelenggaraan ibadah haji itu kan masih parsial ya, masih mungkin ya masing-masing orang. Ya bahkan ketika masa kolonial, masa penjajahan, yang namanya orang mau berangkat haji harus dilaporkan ke Hindia Belanda, harus lapor ke penjajah. Ya, mungkin pernah dengar ya atau pernah baca dari literatur banyak. Jadi seluruh warga Indonesia harus melaporkan ke Hindia Belanda, ke pemerintah Hindia Belanda, ke penjajah. Otomatis kan ketahuan siapa yang berangkat dan sebagainya, ya. Makanya konon katanya ketika yang pulang dikasih gelar hak itu ini masih kontroversi ya. Ada yang mengatakan hak itu sebagai gelar, artinya penghargaan ya. Ada juga konon katanya satu pendapat menyatakan itu supaya Belanda lebih mudah mengidentifikasi siapa nih orang yang pernah berangkat ini, ditandailah di depannya hak gitu, haji fulan fulanah gitu, biar nanti ketahuan. Karena biasanya sepulang dari tanah haram itu orang Indonesia
malah jadi berani ngelawan penjajah gitu. Intinya gitu ya. Jadi makanya ditandain haji-haji. Nah, kalau sekarang ya bebas lah ya. Dan tidak mutlak juga ya, pulang dari sana harus dipanggil Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak noleh ya, tinggal liut jangan gitu. Tapi pasti Pak Haji, nggak ngaliut. Tadi di banyak. Insya Allah di sini nggak ada. Karena semua niatan orang berhaji kan ikhlas, ya seperti nama masjid ini. Baitul Mukhlisin, ya rumahnya orang-orang yang ikhlas, insya Allah. Nah, jadi dulu ketika sejarahnya berangkat, bahkan berangkatnya lewat kapal laut, ya kapal laut berbulan-bulan, ya. Saya pernah dapat cerita dari apa namanya senior di kantor yang menjelaskan sejarah dulu, udah bulan-bulan, bahkan ada yang wafat dan sebagainya, ya langsung aja dicemplungin ke laut ya, karena kan susah ya kalau nunggu bolak-balik gitu. Jadi wayahna gitu. Nah, kemarin ada apa isu wacana pergi haji juga pakai kapal ya, kapal pesiar. Nah, itu hanya wacana saja ya. Karena berbulan-bulan itu banyak sekali menurutnya. Sekarang udah praktis kan pakai pesawat take off misalkan dari Cengkareng, Soekarno-Hatta, dari Juanda dan sebagainya, nyampe Jeddah, nyampe Madinah kurang lebih 9 atau 10 jam. Udah nyampe kan gitu. Enggak berbulan-bulan lagi. Teknologi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, dari perjalanan tersebut kemudian semua masyarakat berpikir, loh kalau masing-masing berangkatnya parsial sendiri-sendiri itu tidak akan merata. Akhirnya ada inisiatif dari masyarakat termasuk perhimpunan ya yang menyatakan ayo kita kelola kita sendiri, masing-masing orang dalam sejarahnya disebut berserikat, berkumpul, muncullah yang pertama kali dulu ada namanya PT Arafat. Jadi kalau pernah baca literatur, ada PT Arafat itu yang mengurus menjalankan ibadah haji. Itu swasta, ya, swasta. Nah, setelah berjalan berpuluh-puluh tahun, maka mulai ya muncul adanya aturan atau negara hadir ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 99. Ya. Jadi setelah mulai urusan haji itu dipegang oleh pemerintah. Nah, kenapa negara atau pemerintah yang ikut bertanggung jawab? Karena tentu ini adalah kebutuhan umum, ya, kebutuhan massal, kebutuhan masyarakat, kewajiban negara yang untuk turun di dalamnya. Dalam masalah pendidikan kan gitu ya, pendidikan, sosial, keuangan dan sebagainya, itu kan tanggung jawab negara harus hadir. Maka disinilah muncul yang pertama itu tahun 99, Undang-Undang 99, kemudian direvisi Undang-Undang 2013, kemudian terakhir Undang-Undang 2019, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, ini hanya saya menyampaikan info saja, ketika akan dibentuknya atau telah dibentuknya Badan Penyelenggara Haji yang Undang-Undang 8 dan 99 itu direvisi lagi, dikoreksi, tinggal nunggu keputusan para anggota dewan. Itu selintas. Ya artinya bahwa dalam sejarahnya 75 tahun Kementerian Agama mengelola ibadah haji yang luar biasa dari tahun ke tahun, dinamikanya ya, termasuk mungkin yang tahun ini 1446 Hijriah 2025 Masehi. Mungkin di jamaah sini atau mungkin keluarganya tahun ini ada yang berangkat, Bapak Ibu? Tahun ini, tahun kemarin, maksudnya yang kan baru pulang nih. Ya. Ada yang berangkat di jamaah Baitul Mukhlisin? Nggak ada. Atau keluarganya? Ya. Keluarganya pasti ada ya. Nah, pernah mungkin cerita Pak kemarin, ya dinamikanya ya luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, kemarin alhamdulillah saya juga kemarin tugas di PPIH ya, panitia mohon maaf, petugas penyelenggara ibadah haji di Dakar bandara ya, di bandara, karena tiap tahun mungkin Makkah Madinah, akhirnya tahun ini di bandara. Jadi dari sekian banyak atau sekian tahun penyelenggara ibadah haji ya, tentu dengan segala macam
lika-likunya, segala dinamika banyak ibadah haji. Nah, kenapa sering ada mungkin pertanyaan, kok ini tiap tahun haji tapi selalu ada masalah, ya. Selalu ada masalah. Karena ibadah haji itu kan ibadah yang istimewa ya, luar biasa. Kalau dulu ada seorang presiden Mesir tuh, Bapak Ibu mungkin kenal namanya Anwar Sadat. Anwar Sadat, dia menyatakan kalaulah ya bukan dengan latar belakang keimanan, yang namanya orang Islam itu tidak akan pernah berangkat ke tanah suci, ke tanah haram dengan mengorbankan segala hal, ya, baik fisik, harta dan sebagainya, dan bersusah payah. Coba bayangin. Mungkin di sini udah banyak yang pernah berhaji, Pak ya. Jadi kalau tidak didasari oleh keimanan, oleh apa namanya keyakinan, orang itu tidak akan mau berangkat. Ngapain coba? Ya, kalau dalam sekarang Bapak Ibu semua orang berangkat haji harus mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Ya, berapa misalkan setoran tunai, setoran awal? Berapa Bu? 25 juta. Ya, untuk yang reguler. Ya, jadi kalau Bapak Ibu daftar tahun ini, hari ini, taruhlah di Kota Cimahi, Kemenag Kota Cimahi, ya kebetulan kepalanya teman saya juga ya. Kepala Kemenag Cimahi kan perempuan ya, ibu-ibu ya. Salamnya nanti kalau ketemu. 25 juta. Kemudian nunggu bertahun-tahun. Jawa Barat rata-rata berapa Pak? 20 tahun ya. Jadi kalau mohon maaf ya, biasanya kan kalau hitungannya taruhlah PNS, ASN. ASN kalau secara normal ya sudah purna baru daftar kan gitu ya. Udah purna, sudah pensiun baru daftar. Ya. Kalau yang normalnya gitu ya. Karena udah nyokalin anak, udah nikahin anak, beres lah, nggak ada biaya lagi. Nah barulah gitu. 58 tahun atau 60 tahun baru daftar. Kemudian nunggu 15 tahun, 20 tahun. Jadi berangkat usia 80 tahun. Itu udah masuk kategori lansia. Ya. Jadi kenapa jamaah sekarang nanti bisa dilihat di apa demografi ini di data banyak jemaah yang lansia itu tadi. Jadi bukan karena daftar dan tiba-tiba berangkat lansia karena ya tadi ada masa nunggunya itu. Jadi ngeluarin harta yang tidak sedikit 25 juta minimal untuk setoran awal, setelah itu nunggu baru nanti pas tahunnya keberangkatan dia melunasi. Itu yang reguler. Yang ibadah haji khusus, mungkin bapak-bapak dan keluarganya banyak juga yang daftar ke haji khusus. Berapa setoran awal? Ya, pakai US dollar. Ya, itu kalau tidak salah setorannya itu 4.000 ya, 4.000 US atau 5.000. Nah, itu setoran awal dengan haji khusus. Ya, dan nanti pelunasannya ya sesuai dengan apa paketnya ya dengan layanannya. Itu harta yang dikeluarkan tidak sedikit. Kemudian apa tenaga, udah fisik apalagi. Ya, kalau Bapak Ibu tadi saya menyampaikan yang pernah ibadah haji atau yang mungkin pernah ikut manasik, berapa persen ibadah haji itu rata-rata fisik semua. Kalau ketika hajinya ya dari mulai rukun apa namanya dia ihram, tawaf, sa'i ya. Setelah itu nunggu sampai datang puncak ibadah haji ya. Tanggal misalkan 8 Zulhijjah kalau yang mau tarwiyah ya atau yang langsung ke Arafah 8, 9, 10 sampai tanggal 12, 13 Zulhijjah. Ada yang nafar awal, ada yang nafar sani. Semuanya rata-rata fisik. Ya, berangkat ke Arafah dengan ihram harus berpanas-panasan. Walaupun sekarang agak mending ya. Kalau dulu zaman Rasul boro-boro ada tenda Pak, ya. Kalau sekarang kan di tenda, dikasih tenda. Udah gitu dikasih AC. Apalagi kalau yang haji khusus. Mungkin ada yang ikut haji khusus. Coba lihat, mungkin banyak lah di TikTok dan sebagainya. Fasilitas haji khusus. Jadi nggak kayak di Eropa gitu kan. Adem aja. Ya, enak gitu, makanan banyak sebagainya.
Tapi oke lah itu fisik harus berpanas-panasan. Setelah itu dari Arafah sehari bermalam setelah wukuf ya, geser ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Malam-malam Bapak Ibu di ihram, tistiris acanya, teu aya saung jigaki. Enggak ada atap yang beratapkan langit, ngagoler harus berdesak-desakan ya. Nah, sekaligus mungkin nostalgia nih Bapak Ibu yang sudah berhaji. Kebayang di Arab di Musdalifah. Setelah itu berangkat, desek-desekan kan naik bis gitu. Wah, segala macam. Ada kalau yang tahun ini yang saya nanti cerita, ada yang sampai jalan kaki ya. Saking mungkin ada yang kesel dan sebagainya kan macam-macam lah jemaah. Nunggu bis cenalila wae datang. Lama enggak datang. Akhirnya berangkatlah jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Berapa kilo tuh? Ada yang jalan kaki ya. Tapi kalau yang normal pakai bis ke Mina. Di Mina mabit lagi ya selama tiga hari ya, sambil lempar jamaroh ya, lempar jumroh dari tenda Mina ke Jamarot berapa kilo ya Indonesia ya. Mungkin yang belum pernah ke sana ngebayangin aja dulu sambil berdoa ya, karena suatu saat insya Allah ya Allah akan ijabah. Dulu juga saya nggak mimpi acan Pak, ngimpen acan ya. Biasa berangkat dan bahkan mungkin berdinas di bidang haji. Dari tenda Mina ke Jamarot, kalau Indonesia rata-rata 3 kilo paling dekat. Belum bolak-baliknya 6 kilo. Jalan kaki. Daya Gojek, daya Grab ya. Tong hayang Grab Gojek daya. Harus jalan kaki. Pakai mobil gak ada. Karena apa? Karena semuanya jalan kaki. Bayangin, fisik ya. Cuma ngelempar yang pertama tanggal 10 mudah-mudahan ke Kubah, balik lagi. Nginep lagi kalau yang di Mina. Besoknya berangkat lagi, ya, lempar Ula Ustu Akawah, balik lagi. Terus sampai 3 kali. Itu fisik. Nah, beres Mina, kalau misalkan yang sudah mabit Mina langsung ifadah yang terakhir. Tawaf ifadah ke haram. Jalan kaki juga, tawaf dan sebagainya. Nah, jadi kalau dihitung fisiknya luar biasa. Ya. Belum lagi nahan panasnya, kemudian dinginnya dan sebagainya. Itu fisik. Kemudian apalagi pengorbanan yang dilakukan oleh jemaah? Harta udah, fisik udah, emosi atau psikologis ya. Ninggalin keluarga. Betul kan? Ninggalin keluarga yang dicintai sekian puluh hari, ya minimal 40 hari kalau yang reguler itu. Itu juga pengorbanan. Belum lagi di sana kadang suka ada dinamika ya. Istilah saudara para ulama, lamun itu geus ihram tong amekan, tong emosian. Ya, suami istri yang biasa tengkar di sini di sana mah dipaksakan tong parasea. Jangan bertengkar ya. Sekuat mungkin. Jadi ala kulli hal semuanya itu adalah pengorbanan yang semuanya didasari oleh keimanan. Jadi kembali pada perkataan Anwar Saad tadi, kalau kaum muslimin bukan didasari oleh keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan pergi dan mengorbankan semuanya. Tapi karena dasar takwa, keimanan, maka seluruh orang mau. Ya. Kenapa? Karena perintah Allah SWT dalam surah Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah, nah itu. Kenapa Allah di awal ayat 97 itu tidak perintah misalkan laksanakanlah haji, enggak ada kan, tapi walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan karena Allah lah ya, 'alan nasi buat manusia diperintahkan hijjul bait untuk berangkat atau menunaikan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a, nah, ada syaratnya. Man istata'a ilaihi sabila. Buat siapa orang pun yang mampu. Istita'ah, maka muncullah kategori atau syarat istita'ah. Apa aja Bapak Ibu istita'ahnya? Rata-rata kan orang membayangkan istita'ah itu harta kan gitu. Karena bayarnya mahal kayak gitu. Tapi sekarang kan banyak sekali istilahnya jenis-jenis istita'ah itu. Istita'ah harta oke lah.
Itu mungkin syarat utama. Tapi kan tidak semua orang yang berangkat itu terolah dengan, mohon maaf ya, bayar sendiri enggak kan? Kalau Allah mentakdirkan ada suatu panggilan, dan inilah misterinya haji, istimewanya haji, itu kan panggilan. Umroh juga mungkin sama ya. Jadi siapapun orang kalau sudah Allah panggil, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya. Dan sebaliknya, siapapun orang yang maksa-maksa, kalau Allah tidak mentakdirkan, susah juga. Ya. Ada cerita banyak, saya kan kalau Bapak Ibu baca terolah di berita-berita istimewa-keistimewaan para jemaah haji yang artinya tukang dagang sebagainya berpuluh tahun nabung bisa berangkat. Kenapa? Karena itu adalah panggilan Allah SWT. Jadi man istitoah di bidang harta, istitoah juga di fisik sudah pasti. Nah sekarang nanti mungkin lihat di di data sini banyak sekali ibu sekalian. Nah istitoah kesehatan. Nah ini jemaah haji tahun ini 447 meninggal. Jadi tahun ini 525 kloter. Yang meninggal 447. Jadi satu kloteran Pak. Teuih deui. Jadi kan pesawat itu rata-rata 400 ya. Ada 4,5 gimana tipe pesawatnya ya. Ada yang 360, 350, ada 450. Rata-rata 400 lah. Jadi berangkat 525 kloter tahun ini, yang satu kloter nggak pulang lagi. Kenapa? Ya ditakdirkan Allah memanggil di sana di tanah suci. Alasannya banyak, ya. Ya satunya karena tadi yang dilihat di data lansia luar biasa, ya. Di atas 100 tahun ini ada 2025 ada sekitar 150-an, itu di atas 100 tahun yang berangkat, ya. Jadi kategori lansia yang oleh pemerintah itu 65 tahun ke atas banyak sekali, ya. Bahkan kurang lebih sekitar 30% dari seluruh total jemaah. Nah wajar kalau misalkan ya mohon maaf ya, dalam hal fisik ini ya ada keterbatasan, ya. Makanya rata-rata yang wafat meninggal pun secara usia seperti itu karena istitoah kesehatan. Makanya dari Arab Saudi itu mengharuskan syarat kesehatan itu harus betul-betul ketat. Tapi ya tadi Bapak Ibu semua, di kita kan kadang sebaliknya ya, udah lama nunggu nih gitu, pas waktunya berangkat masa nggak boleh, pokoknya jamaah itu sudah pasrah kan wae maut diri itu. Jadi ada alasan, biarlah saya meninggal di tanah suci, kan gitu. Bahkan orang udah niat gitu, pingin meninggal di tanah suci, tapi jangan niat ya. Jadi maksudnya jadi berangkat tuh ya udahlah, yang penting hayang pahit diri itu, jangan juga ya. Kan masalah kematian Allah yang tahu. Tapi ya kita maksimalkan ya. Kalau ibadahnya maksimal dengan ikhtiar fisik kita juga maksimal, insya Allah. Ya. Jadi banyak sekali sebetulnya kendala di jamaah ini. Ya walaupun disyaratkan itu harus istitoah kesehatan, tapi ya kejadian juga. Padahal secara aturan tahun ini kan pemerintah menyatakan bahwa orang yang melunasi biaya haji itu harus istitoah dulu. Itu udah 2 tahun terakhir ini Bu. Ya. Kalau dulu penting lunasi langsung berangkat, karena udah lunas kan. Nah sekarang kalau mau ngelunasi biaya haji itu harus ada istitoah dulu, baru melunasi. Bagus loh. Dan kalau dibandingkan Bapak Ibu semua dengan negara lain ya mungkin ya agak jauh lah memang. Malaysia kalau saya lihat juga di bandara dan sebagainya. Jadi relatif jemaahnya tuh ya memang sehat-sehat Pak. Mohon maaf ya. Mungkin ketat itunya kriteria kesehatannya, ya. Bahkan konon katanya lingkaran perut aja diukur, ya. Kebayang kalau orang jemaah Indonesia diukur lingkaran perutnya, wah lo banu teka asup. Banyak yang gugur. Itu kan menunjukkan sekali deh ya nggak putar. Itu mobilitas dan sebagainya itu kelihatan standarnya itu.
Dan memang Malaysia muda-muda, terus well informed, well educated gitu. Jadi screeningnya luar biasa ketat. Nah di kita ya kita berusaha untuk menguatkan juga. Oh ya tadi Pak, teman-teman kesehatan saya kan koordinasi juga dengan teman-teman kesehatan ya. Ketat betul karena di puskesmas gitu. Tapi kalau pas di dinas kesehatan ditelepon sama bupati manut juga. Ditelepon sama wali kota nurut juga ya. Akhirnya itulah di kita seperti itu. Tapi itu tadi akan mempengaruhi pada tingkat apa ya data seperti ini. Istitoah, harta, fisik, kemudian ilmu juga sama. Nah yang berikutnya termasuk pada istilah sekarang adalah istitoah dalam hal kuota. Ya, kalau kita lihat di data itu kurang dari 5 sampai 6 juta sekarang jemaah haji yang ngantri seluruh Indonesia. Ya. Jadi karena, nah mungkin pertanyaan, kenapa sih daftar tunggu itu lama? Karena batasan kuota dari negara Saudi itu ini Pak, ya, 221.000 itu total, baik reguler maupun yang plus, haji khusus maksudnya ya, haji khusus. Jadi kalau di sekarang yang ada itu istilah visa ya, visa itu kan ada visa haji ya, kemudian ada juga visa mungkin pernah dengar furoda ya, ujamalah dan sebagainya ya. Nah sekarang tahun ini 2025 sulit, visa furoda bahkan nggak keluar sama sekali. Mohon maaf ya, banyak teman-teman yang PPIU atau travel yang kemarin pada bingung ya, sudah ngeluarin segala macam nggak keluar gitu. Karena di Arab tahun kemarin ketat, apalagi dengan adanya kartu nusuk ya. Jadi kemarin itu ibaratnya mungkin pernah cerita ya dengan jemaah yang kemarin berangkat nusuk. Jadi seluruh jemaah itu dikasih kartu nusuk namanya. Ya. Ibaratnya nyawa kedua setelah paspor. Jadi paspor udah jadi syarat pertama, nah ini yang kedua nusuk. Bahkan kemarin ketika awal-awal sebelum puncak haji mau masuk ke haram aja tanpa nusuk nggak bisa ya. Jadi di scan di barcode kalau ada nusuknya ada bisa masuk, bisa sholat umroh dan sebagainya ya. Kalau tidak ada nusuk nggak bisa. Saking ketatnya sekarang pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Jadi kemarin itu luar biasa, memang perbedaannya lengang. Haji-haji yang ilegal itu bahkan sama sekali tidak ada. Kalau ketahuan mungkin bisa ditangkap langsung di tarhil ya, ditarhil di penjara, bahkan nantinya di deportasi, blacklist kan. Kalau kena deportasi di Arab itu kan 10 tahun tidak bisa masuk ke Arab. Ya. Kemudian ada jemaah haji, ya, kalau nggak salah 3 orang, dia nggak bisa masuk bu, dipulangkan lagi. Kenapa? Karena dulu pernah katanya jadi migran atau pekerja TKW ya. TKW terus bermasalah jadi kena blacklist 10 tahun ya, akhirnya nggak bisa masuk, pulang lagi. Padahal mau berangkat haji dia. Nah itulah mungkin kelebihan mereka, jadi datanya tuh tersimpan kuat ya, 10 tahun nggak bisa masuk, mau apapun, mau apa umroh mau haji gitu. Jadi ketika ada datanya masih tercatat, jadi di imigrasi itu pasti termasuk ada catatan, nggak bisa. Oke, nah itu termasuk istilah dalam hal kuota. Jadi kalau sekarang karena seluruh negara diberikan kuota yang jamaah hajinya, maka tentu kita pun tidak bisa memaksakan. Kalau dulu orang mungkin berangkat langsung hari ini daftar langsung berangkat, tapi sekarang panjang. Nah, 221.000 ini per tahun. Sedangkan yang daftar udah sekitar 5 juta sampai 6 juta. Jadi kalau dibagi 5 juta dibagi 202 sekian, keluarlah tahunnya. Gitu. Jawa Barat, nah tentu sesuai dengan populasi muslimnya. Jawa Barat berapa muslimnya, provinsi lain dan sebagainya. Paling lama di Sulawesi Selatan, bisa sampai 45 tahun Pak. Jadi sekarang daftar usia 45 tahun, nanti baru bisa berangkat. Jadi usianya udah 85 tahun. Nah, itu.
Itu gambaran secara sistem atau matematis. Tapi ya kalau Allah menakdirkan, jadi pelajarannya apa ya? Untuk konteks sekarang Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya rezeki, apalagi buat anak cucunya dan sebagainya, oke lah, kasihlah hadiah ulang tahun itu bukan apalagi kue dan sebagainya, kasih porsi haji gitu. Jadi kasih apa naik kelas hadiahnya porsi haji, naik tingkat hadiahnya porsi haji. Walaupun syaratnya sekarang yang daftar harus minimal 12 tahun ya. Jadi usia 12 tahun baru bisa didaftarkan. Kalau di bawah itu belum bisa ya. Karena kalau boleh 0 tahun ya, wah itu mungkin akan semakin panjang antriannya. Jadi syarat sesuai dengan undang-undang daftar itu 12 tahun. Jadi mending sekarang mah apa biar nanti pas berangkat tuh masih seger-seger ya, masih fisiknya kuat-kuat dan sebagainya ya. 2022 pernah Bapak Ibu semua ya kelihatan gitu. Ini kan banyak sekali ya, masih muda-muda. Pas ditanya itu menggantikan orang tuanya yang menjadi korban COVID. Kan COVID 2020-21 kan tidak ada haji ya. Nah, 2022 dibuka lagi haji walaupun masih setengah kuotanya. Pas berangkat banyak sekali yang muda-muda ternyata menggantikan orang tuanya yang rata-rata jadi korban COVID ya virus itu ya. Nah jadi kembali motivasi umat Islam untuk berangkat luar biasa karena keimanan, maka semuanya akan di apa namanya tantangan ya, di challenge gitu seluruh dunia ya, dan tidak melihat apapun yang penting melakukan ibadah haji, dan orang melaksanakan ibadah haji dalam rangka memenuhi panggilan Allah SWT tadi, watimul hajja wal umrata lillah, kata Allah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu lillah, karena Allah SWT. Oke. Nah ibu sekalian dan bapak semua, nah pertanyaannya mungkin nanti sambil ada yang kita tampilkan dan sebagainya. Ketika kita belum misalkan berangkat, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita laksanakan? Ya, kan daftar udah namanya, punya porsi tapi masih lama, masih jauh. Ya, marilah kita isi semua itu dengan amalan-amalan yang akan masuk kategori apa namanya amal soleh atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rata-rata kalau orang sudah berniat atau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, itu kan suka merasa, wah saya mah belum pantas kalau dipanggil. Maksudnya dipanggil untuk haji ya. Belum pantas nyandang haji. Padahal kalau belum pantas sampai kapan pantasnya? Ya. Jawabannya harus dibalik. Kita harus memantaskan diri, kan gitu. Kita harus memantaskan diri untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pernyataannya saya belum pantas, ya mau sampai kapan pantas? Oh saya mah belum can pantas kata gitu. Nah, justru kita harus memantaskan diri ya dengan jalan melaksanakan membersihkan diri kita. Orang dalam ataupun para ulama menyatakan dengan istilah taubat. Ya, taubat artinya kembali pada kebersihan, kembali pada kesucian. Dan biasanya kalau orang bersih, suci, baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu sekalian, dalam terminologi Al-Qur'an mungkin sering kita baca ya, surah apa tuh? Yang menyatakan tentang taubat nasuha. Sering dibaca oleh imam, para ustadz, para mubalik. Surah Al Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim. Ya, kan sebelumnya ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah al-ayat. Nah, di ayat 6 berarti ayat 8 ya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian pada Allah dengan taubat yang betul-betul nasuha, betul-betul yang betul tobatnya betul-betul ya, yang benar-benar sebuah makulah jika tobat sambal gitu. Ayah lada pedes tapi esok lusa nyari lagi ya. Coel deh kan itu. Itu namanya taubat sambal. Udah tahu itu salah tapi dikerjakan lagi. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan taubatan nasuha
Pertama dengan istighfar. Jadi mengucapkan lafaz salah lisan astagfirullahaladzim. Ya, beristighfar kita memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al istighfar. Yang kedua, an nadam anis sayyi'ah. Ya, artinya menyesali perbuatan salah tersebut. Jadi ciri khas atau ciri taubat yang betul-betul adalah nyesal. Kalau orang berbuat salah nyesel, nah itu bukan taubat. Malah bangga. Nah, misalkan lihat koruptor, lihat koruptor malah apa bangga kan, senyum-senyum, selfie dan sebagainya gitu. Udah keluar masuk lagi kan itu. Atau mohon maaf ya, ada mungkin ya dari zaman-zaman sekarang itu kan kasus narkoba misalnya. Dan narkoba kena, masuk keluar kena lagi kan itu. Masuk lagi keluar kena lagi. Nah, itu artinya kan tidak ada an-nadam manisaya, tidak ada penyesalan dalam berbuat salah. Jadi orang yang menyesal itu kan pasti ya cekolot mah kaduhung mah lain bahasa Sunda ya, bahasa Cimaina. Kaduhung mah lain ti tukang. Diharap. Kaduhung mah lain diharap tapi tukang. Jadi menyesal itu bukan dari depan tapi itulah ibrohnya. It's okay orang yang berbuat salah kemudian menyesali, tapi mari kembali ke kesucian kembali ya. Keterangan hadis kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pernah bersalah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat ya. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi an-nadam manisaya, ada penyesalan. Kemudian yang ketiga, dia berjanji atau berikrar tidak akan mengulanginya. Ya. Jadi ciri tanda taubatan nasuha adalah dia berjanji berikrar tidak akan mengulangi kembali kesalahan tersebut. Ya. Dan yang keempat adalah apa? Mengganti atau menutupi kesalahan tersebut dengan berbuat amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, dalam satu ayat. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Jadi tutuplah dosa-dosa tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi yang pertama tadi ya Ibu, Bapak Ibu semua, ketika kita menunggu panggilan Allah untuk berhaji atau umrah, kita harus sucikan dengan tadi ya, istighfar, kemudian menyesali dari perbuatan dosa, berjanji tidak akan mengulang lagi, dan yang keempat, ganti semua dengan kebaikan-kebaikan. Makanya ketika sudah bertaubat tersebut, maka amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kita amalkan ya sambil menunggu paling Allah Subhanahu wa taala apa? Perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Ya. Sedekahnya, infaknya kalau dalam bab harta, ya. Atau misalkan ada yang wakafnya dan sebagainya, jariyahnya, perbanyaklah itu. Bahkan kalau di kalangan ya ini sambil guyonan ya, kalau kami di kantor itu ya tingkat atau makom zaman sekarang katanya orang soleh itu ya kalau misalkan tahajud duha itu udah lewat lah, dan arti kata sudah jadi kebiasaan lah duha dan sebagainya, tapi levelnya naik katanya. Jadi orang yang soleh itu bro-broan gitu, jadi dermawan ya, jadi ngeluarin harta sebagai itu dianggap hal yang lumrah, yang kecil gitu. Nah itu ada apa guyonan. Jadi kalau amalan-amalan tahajud, duha, tilawah itu kan lebih ke pribadi ya, masing-masing gitu. Itu mau kebiasaan lah udah. Itu harus meningkat lagi levelnya, bermanfaat untuk yang lain. Nah, apa tadi? Keluarin harta dan sebagainya. Dan ngeluarin hartanya itu gak hitungan-hitungan gitu. Jadi tidak sayang gitu. Pokoknya ada yang butuhkan, keluarin. Nah, itulah mungkin level yang lebih tinggi lagi ya dalam bab itu. Nah, jadi dengan melaksanakan atau mengeluarkan amal sedekah dan sebagainya dalam hartanya. Kalau dalam amal-amal sunnah yang lain ya ibadah saum sunat, sholat sunat dan sebagainya biasa. Harta juga dengan sedekah dan sebagainya. Pokoknya seluruh amalan-amalan sunnah dia kerjakan. Dan insya Allah itu akan menjadi tahapan kita, amalan kita ketika menunggu panggilan Allah SWT untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kita
apa istilahnya, meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Nah, jadi tidak atau jangan dilupakan juga Bapak Ibu semua, sembari kita menunggu kewajiban yang pokok itu, kita harus meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita. Ya, dalam sebuah ungkapan ya, dan kadang mungkin orang menyatakan itu hadis Nabi, padahal bukan ya, itu kaulnya Imam Syafi'i. Kalimat seperti ini, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Ya. Siapa orang yang ingin kebahagiaan atau ya apa namanya kesenangan dunia fa'alaihi bil ilmi, maka udah azan terusin atau berhenti dulu saat dulu kita sholat dulu ya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin sudah azan Isya, mau kita sholat dulu Isya. Kalau mungkin ada kesempatan nanti kita teruskan ya. Kita tutup dulu ya. Mari kita ucapkan hamdalillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.